Sabar. Hello everyone, wherever you are, hello. Welcome to my video. I am Marcia Sanjiraman. Now I want to explain to you, saya ingin bagi kepada kalian apa yang saya tahu mengenai countable and uncountable nouns. Jadi teman-teman, countable and uncountable nouns adalah bagian dari kata benda. So now I want to explain to you about countable noun first. What is countable noun? Countable nouns are nouns that can be count. Jadi teman-teman, countable nouns adalah kata benda yang bisa kita hitung. Misalnya, spidol, bahasa Inggrisnya adalah marker. We can say markers or two markers and another. And countable nouns have singular and plural form. Countable nouns juga memiliki dua bentuk, yaitu singular dan plural. Singular adalah kata benda tunggal atau jumlahnya hanya satu, dan plural adalah kata benda jamak atau jumlahnya lebih dari satu. For example, di sini ada tree, book, dan cat. Tree, book, dan cat adalah kata benda singular atau kata benda tunggal, dan kemudian dijamakkan menjadi tree menjadi trees, book menjadi books, cat menjadi cats. Dan untuk kata benda plural atau jamak ada tambahan kata s di akhir kata benda. And with countable noun we can use a, an, or a number before the noun. Jadi teman-teman, untuk countable noun kita menggunakan a, n, atau angka sebelum kata benda. Contohnya, kata a dan n ini biasanya digunakan untuk singular atau kata benda tunggal. For example, I have a book. Saya punya sebuah buku. Kata a ini menegaskan bahwa kata benda yang kita ucapkan itu hanya berjumlah satu. Jadi maksud dari kalimat ini adalah dia mempunyai sebuah buku atau satu buku. Selanjutnya, she eat an apple for breakfast. Di sini juga kata an menandakan atau menegaskan bahwa dia perempuan hanya makan satu apel untuk sarapan pagi. Dan untuk angka digunakan untuk plural atau kata benda jamak yang jumlahnya lebih dari satu. For example, I have two cars in my garage. Saya punya dua mobil di garasi saya. Kata two ini sudah menegaskan bahwa dia memiliki lebih dari satu mobil di garasinya. Baik, sampai sini saya berharap kepada teman-teman dapat memahami mengenai countable nouns. Next, I want to explain to you about uncountable nouns. What is uncountable nouns? Uncountable nouns are nouns that cannot be counted. Jadi teman-teman, uncountable nouns adalah kebalikan dari countable nouns. Jika countable nouns dapat dihitung, maka uncountable nouns tidak dapat dihitung. Contohnya, kata benda yang tidak dapat kita hitung, misalnya sugar, gula, itu kita tidak dapat menghitungnya. Pasir, sand, kita tidak dapat menghitung pasir. Dan uncountable nouns tidak memiliki bentuk seperti countable nouns. Jika countable nouns memiliki bentuk singular dan plural, uncountable nouns tidak memiliki bentuk plural. Dan with uncountable nouns, we cannot use a, an, or a number before the noun. Untuk uncountable nouns ini, kita tidak menggunakan a, an, or a number. Kita tidak menggunakan semuanya itu. Kita tidak bisa mengatakan a rice atau to rice. No. You can say rice without a or to. And another example tentang uncountable nouns ini ada money. Money adalah uang. Money in English kita tidak bisa menghitungnya. We cannot say I have one money, I have three money. No. Ya, di bahasa Inggris kita tidak bisa menghitung uang. But you can say
Kalau kalian mau mengatakan saya punya banyak uang, you can say I have much money, or you can say I have no money. Dan selanjutnya ada water. Water in English itu juga tidak bisa kita hitung. Kita tidak bisa mengatakan I have a water, I have 3 water. No. If you wanna say saya membawa sebotol air, you can say I bring a bottle of mineral water. Yang dihitung adalah botolnya dan bukan airnya, karena air in English kita tidak bisa menghitungnya. Selanjutnya milk. Milk adalah susu. In English susu juga tidak bisa kita hitung. Kita tidak bisa mengatakan I have a milk, saya punya sebuah susu. I have 3 milk, saya punya 3 susu. No. But seperti tadi water, you can say I have a bottle of milk. Saya punya sebotol susu. Oke, jadi selain 3 kata benda ini, apalagi sih kata benda yang tidak bisa kita hitung? Jadi kata benda yang tidak bisa kita hitung yaitu sesuatu yang abstrak. Nah, sesuatu yang abstrak itu kan kita tidak bisa menyentuhnya. Contohnya love. Love atau cinta itu kita tidak bisa menyentuhnya. Contoh lain dari kata benda yang abstrak yang tidak bisa kita hitung adalah freedom, kebebasan, luck, and education, and what else? Happiness. Kita tidak bisa menghitung itu. Selanjutnya, kata benda yang tidak bisa kita hitung adalah sesuatu yang cair, liquid, atau sesuatu yang bergas, ya. Contohnya water. Water itu cair, kita tidak bisa menghitung water. Selain water ada lagi milk, oil, coffee, rain. Itu kita tidak bisa menghitungnya. Selain kata benda yang bersifat cair atau gas yang tidak dapat kita hitung, ada lagi kata benda yang tidak dapat kita hitung, yaitu benda-benda yang terbuat dari bagian yang lebih kecil. For example, sugar. We cannot count sugar. Kita tidak bisa menghitung gula. Selanjutnya ada rice, ada sand, grass, dan lain-lain. Nah, mungkin penjelasan saya tentang uncountable nouns sampai di sini. Saya berharap teman-teman dapat memahami mengenai kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke guys, maybe that's enough for me. Saya tegaskan sekali lagi mengenai countable dan uncountable nouns. Untuk uncountables itu mempunyai 2 bentuk, yaitu singular dan plural, di mana singular adalah kata benda tunggal dan plural adalah kata benda jamak. Untuk kata benda jamak ada tambahan s di akhiran kalimat kata benda. Dan juga countable noun menggunakan a, n, dan angka. Dan di mana a dan n ini untuk singular dan angka atau number untuk plural atau jamak. Dan untuk uncountable nouns tidak menggunakan a, n, or a number. Maybe that's all from me. Thanks for watching my video. Don't forget to like this video. Thank you.